Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ramadhani Adil Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem yang berjudul Sistem Barber Home Service. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan layanan barber secara online, mulai dari pelanggan melakukan registrasi, booking layanan, proses konfirmasi, pembayaran, hingga penyelesaian layanan. Selain memudahkan pelanggan, sistem ini juga membantu admin, barber, dan owner dalam mengelola operasional serta memantau seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem. Di sini saya akan menjelaskan beberapa diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem, yaitu yang pertama use case diagram, yang ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga kelas diagram. Dengan memahami keempat diagram tersebut, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana sistem bekerja, bagaimana setiap pengguna berinteraksi dengan sistem, serta bagaimana struktur sistem dirancang sebelum proses implementasi ke dalam program. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan diagram. Yang pertama yaitu activity diagram. Yang pertama di sini ada activity diagram. Ya. Di sini ada 3 aktor yang saya buat, yaitu pelanggan, sistem, dan juga barber. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan login. Nah, setelah pelanggan melakukan login, dia akan melihat menu daftar layanan. Di daftar layanan, setelah itu akan memilih layanan yang diinginkan. Ya. Setelah memilih layanan, lanjut menginput data bookingan. Ya. Menginput data booking. Setelah menginput data booking, di sini akan masuk ke aktor yang kedua, yaitu di sistem. Sistem akan mengecek, memvalidasi data, dan mengecek ketersediaan barber. Ya. Ketersediaan barber. Terus lanjut, jika tidak tersedia, pelanggan akan menerima notifikasi yaitu jadwal tidak tersedia. Jika bookingan tersedia, sistem akan menentukan barber dan menyimpan data booking. Setelah itu muncul status booking, yaitu menunggu konfirmasi, ya, menunggu konfirmasi dari admin. Setelah itu admin melihat dan mengonfirmasi bookingan, ya, bookingan dari pelanggan. Setelah dikonfirmasi oleh admin, lanjut akan menjadi status bookingan menjadi dikonfirmasi. Ya. Setelah dikonfirmasi oleh admin, lanjut ke aktor yang ketiga, yaitu barber. Ya. Barber menerima jadwal. Ya. Barber menerima jadwal. Setelah itu barber menuju lokasi pelanggan. Menuju lokasi pelanggan. Lanjut, layanan potong rambut dilakukan. Ya. Tadi karena pelanggan sudah memilih layanan, ya, nanti barber akan melakukan layanan apa yang dipilih oleh pelanggan tadi. Terus barber update status. Setelah selesai melakukan layanan, barber akan mengupdate status, yaitu menjadi pelayanan selesai. Saya itu akan kembali ke pelanggan. Dilanjutkan dengan pembayaran. Setelah itu kembali lagi ke sistem. Setelah melakukan pembayaran, akan kembali lagi ke sistem dan akan data transaksi akan diupdate. Ya. Status pembayaran itu menjadi lunas, baru yang terakhir selesai. Yang kedua yaitu kelas diagram. Nah, saya membuat beberapa kelas. Ya. Yang pertama yaitu kelas pelanggan, terus kelas booking, kelas barber, admin, transaksi, dan juga layanan. Yang pertama, dalam kelas pelanggan di sini ada beberapa atribut, yaitu ID pelanggan, nama,
nomor HP, dan juga alamat. Metode kelas pelanggan yaitu register dan update profil. Itu pelanggan dapat membuat akun dan juga mengubah profil. Yang kedua, kelas booking. Ya, di dalam kelas booking ada beberapa atribut yaitu ID booking, tanggal booking, jam booking, dan juga status bookingan. Kelas booking memiliki metode yaitu membuat pemesanan, membatalkan pemesanan, dan juga mengupdate status, ya. Yaitu membuat bookingan, membatalkan bookingan, dan juga mengubah bookingan, mengubah status bookingan. Lanjut, di sini yang ketiga yaitu kelas barber, ya. Kelas barber memiliki atribut ID barber, nama, spesialisasi, dan status aktif. Di sini kelas barber memiliki metode yaitu mengecek ketersediaan layanan, ya, dan juga update status kerja, ya, mengubah status pekerjaannya, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kelas admin, ya. Admin memiliki atribut yaitu ID admin dan juga nama, ya. Sini metode kelas admin adalah mengelola user, ya, dan mengonfirmasi bookingan, ya. Dia itu admin dapat mengelola bookingan, ya, dan mengonfirmasi bookingan, menambah layanan atau menghapus layanan, seperti itu. Yang selanjutnya itu kelas transaksi, ya, memiliki atribut ID transaksi, total pembayaran, metode, dan juga status pembayaran, ya. Kelas transaksi memiliki metode yaitu memvalidasi pembayaran dan juga mencetak nota pembayaran. Nah, dan yang terakhir kelas layanan, ya. Sini memiliki atribut ID layanan, nama layanan, dan juga harga, ya. Ya, metodenya dapat menambah atau menghapus layanan. Ketiga yaitu sequence diagram V2. Nah, sini ada beberapa aktor, ya. Itu ada pelanggan, sistem, database, kasir, dan juga barber. Dimulai dari pelanggan itu melakukan login, ya, jika sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, pelanggan akan membuat akun, ya. Data tersebut masuk ke sistem dan sistem akan mengirimkan ke database. Nah, database akan memvalidasi akun, ya, mengecek akun apakah password atau username pelanggan itu sudah benar. Jika sudah valid, status akun akan dikirimkan kembali ke sistem. Nah, baru pelanggan dapat memilih layanan dan juga menginput bookingan, ya. Setelah memilih layanan dan juga menginput bookingan pelanggan, sistem akan mengirimkan data kembali ke database, ya, mengecek ketersediaan barber, apakah di database ketersediaan barber itu ada atau tidak, ya. Kalau ada, nanti database akan mengonfirmasi barber tersedia, ya. Database kembali mengirimkan data ke sistem, ya, karena sudah dikonfirmasi barber tersedia. Sistem lanjut menyimpan booking, ya, menyimpan bookingan, ya, tapi masih menunggu konfirmasi, ya, menyimpan bookingan ke dalam database. Lalu sistem juga mengirim data booking ke kasir, ya, data booking ke kasir. Kasir kembali mengonfirmasi atau mengupdate status, itu
telah dikonfirmasi karena ketersediaan barber itu tadi ada, ya. Dan barber itu ada. Kembali ke sistem setelah dikonfirmasi, ya, kembali ke sistem. Sistem akan mensinkronisasi status baru, ya, dalam database, ya. Dan juga mengirim notifikasi jadwal tugas ke barber, ya. Mengirim jadwal tugas ke barber. Lalu barber akan melakukan layanan, ya. Setelah melakukan layanan, barber akan mengupdate status, ya. Selesai, ya. Statusnya menjadi selesai, ya. Itu data tersebut akan dikirimkan kembali ke dalam sistem, ya. Nah, setelah itu sistem kembali lagi ke pelanggan, ya. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran, ya, karena tadi layanannya sudah selesai dikerjakan, ya, oleh barber. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan kembali memvalidasi pembayaran berhasil, ya, menyimpan validasi pembayaran berhasil ke dalam database, ya. Setelah itu sistem juga mengirim notifikasi pembayaran berhasil ke pelanggan, ya. Terus sistem akan menyimpan transaksi dan mengubah status menjadi lunas di dalam database, ya. Dan yang terakhir, sistem akan mensinkronisasi dan mengamankan data laporan, ya, seperti itu, ya. Semua itu disimpan ke dalam database. Terakhir yaitu use case diagram, ya. Use case diagram sini menggunakan sistem boundary, ya. Boundary itu yaitu kotak besar yang berfungsi untuk menjadi pembatas antara sistem dan juga aktor, ya. Sini ada beberapa aktor yaitu pelanggan, admin atau kasir, barber, dan yang terakhir ada owner. Di dalam boundary itu ada sistem, ada fungsi, ya, ada fungsi. Yang pertama ada registrasi dan login, booking layanan dan cek status, mengelola booking, kelola pembayaran, kelola dan melihat jadwal barber, mengelola data layanan, mengubah status layanan, dan terakhir melihat laporan transaksi dan pendapatan. Oke, pelanggan, aktor yang pertama yaitu pelanggan. Tugas pelanggan adalah meregistrasi, membuat akun atau login akun, ya, login akun. Dan terus pelanggan juga membooking layanan dan mengecek status layanan, ya, dapat memilih layanan, ya. Lalu pelanggan juga mengelola pembayaran, ya, kelola pembayaran jika sudah selesai melakukan layanan, ya. Tugas pelanggan adalah untuk pembayaran, ya, kelola pembayaran. Oke, aktor yang kedua yaitu admin, ya, atau kasir. Admin atau kasir juga meregistrasi akun, ya, membuat akun dan juga login akun, ya. Terus admin juga dapat mengelola bookingan, ya, mengelola layanan, ya, mengelola bookingan akan mengecek apakah bookingan itu menambah atau menghapus bookingan. Terus admin juga akan mengelola pembayaran, ya, mengelola pembayaran. Dan lalu admin juga akan mengelola dan melihat jadwal barber, ya, dapat melihat dan mengelola jadwal barber. Terus yang terakhir tugas admin atau kasir yaitu mengelola data layanan, ya, jadwal layanan seperti itu. Dan yang ketiga itu ada aktor barber, ya. Barber tugasnya yaitu mengilustrasi tetap, ya, mengilustrasi akun, ya. Kalau belum memiliki akun tetap akan membuat akun, lalu login, ya. Lalu tugas barber yaitu dapat mengelola dan melihat jadwal barber, ya. Barber juga dapat mengubah status layanan, ya. Jika sudah selesai, maka status layanan akan diubah menjadi selesai.
Dan yang terakhir ya, owner. Owner itu bisa tetap akan login akun dan juga tugas owner yaitu melihat laporan transaksi dan pendapatan. Seperti itu. Baiklah, itu dia tadi penjelasan singkat dari beberapa diagram UML. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak dienakan. Saya juga mohon maaf. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian dan sampai jumpa in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.